Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya, walaupun di dalam perkuliahan online melalui fasilitas Zoom meeting ini, tapi kita tetap bersyukur apapun kondisinya kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana yang akan kita lewati dalam semester ini. Kita sudah melewati sekitar 5 atau 6 kali pertemuan dan hampir semuanya, mungkin bisa kita katakan ya semuanya, kita laksanakan melalui Spidol Suta, jadi melalui e-learning kita. Saya sendiri merasakan kesusahan yang dialami mahasiswa ya, ketika Anda kemudian coba masuk ke dalam e-learning, banyak masalah, e-learningnya juga berubah-ubah, formatnya sampai sekarang juga berubah-ubah. Ada dosen yang akunnya hilang, ada mahasiswa yang sudah masuk ke dalam e-learning kemudian keluar lagi. Tapi apa boleh buat, karena aturannya seperti itu, kita ikuti saja. Seperti pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa minimal Anda itu harus absen di dalam e-learningnya gitu. Jadi ketika Anda absen, ada juga jejak yang tinggal di sana sebagai bukti bahwa Anda mengikuti perkuliahan lewat e-learning. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk absen. Absennya pun tidak waktunya tidak sedikit ya. Dalam satu pertemuan itu diberikan kesempatan absen dalam satu minggu. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu Anda bisa melakukan absen di situ. Dan untuk perkuliahan dengan saya, materinya juga sudah ada di situ. Ini sudah 46 mahasiswa yang masuk. 46 mahasiswa yang masuk. Saya kira cukup ya. Kita bisa mulai perkuliahan kita pada hari ini, karena menimbang bahwa perkuliahan ilmu falak ini, kalau di jurusan IP, ilmu pemerintahan, itu adalah perkuliahan yang agak berbeda ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, perkuliahan kita itu minimal ada 3 hal yang mesti kita pelajari di situ. Yang pertama ada teorinya, ada praktek perhitungan, dan ada praktek pengukuran yang kita turun ke lapangan. Dengan kondisi pandemi, dengan kondisi sekarang yang kita masih bisa yang kita bisa melaksanakan perkuliahan hanya dengan online ini, tentu kita tidak bisa untuk maksimal melaksanakan perkuliahan sebagaimana yang kita inginkannya. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa, ya apa adanya kita jalani perkuliahan kita. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan mencoba masuk ke dalam materi kita selanjutnya. Ini saya coba gabungkan 3 materi terakhir kita. Kemarin Anda juga sudah masuk ke e-learning untuk pertemuan ke-6. Kemudian sebelumnya juga pertemuan 4, 5, 6 itu berbicara tentang sistem koordinat. Nah, pada kesempatan ini saya akan meringkas kajian atau pembahasan tentang sistem koordinat itu ke dalam pertemuan kita yang terbatas ini. Jadi judul materi kita pada hari ini adalah judul yang sudah saya gabungkan dari beberapa materi. Tepatnya dari 3 materi saya gabung menjadi 1 yang saya beri judul sistem koordinat dalam ilmu falak. Sistem koordinat dalam ilmu falak. Saya yakin pembahasan tentang koordinat tentu berkaitan dengan ilmu alam atau berkaitan juga dengan ilmu geografi ya. Tapi ini patut kita ketahui berhubung bahwa pembahasan tentang ilmu falak ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan berkaitan juga dengan apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Jadi ini berkaitan dengan sistem koordinat dalam ilmu falak. Saya coba cepat saja pembahasannya. Saya minta dan berharap Anda bisa fokus mendengarkan apa yang saya sampaikan, karena kita juga tidak terlalu bisa ya untuk
untuk kuliah 2 arah, jadi ini bisa dikatakan 1 arah saja. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya atau yang belum paham dengan materi yang disampaikan. Saya coba menyampaikan materi dengan sesingkat mungkin ya, berkaitan dengan sistem koordinat dalam ilmu falak. Nah, sistem koordinat dalam ilmu falak ini secara sederhana yang akan kita pelajari hanya 2 saja. Sistem koordinat yang kita pelajari dalam ilmu falak di pertemuan kita semester ini 2 saja. Yang pertama adalah sistem koordinat bumi atau dikenal dengan sistem koordinat geografis. Sistem koordinat bumi yang dikenal dengan sistem koordinat geografis. Tunggu ya. Nah, sistem koordinat geografis. Sebelum masuk ke pembahasan sistem koordinat geografis, saya ingin memberikan pengantar sedikit tentang koordinat ini ya. Dalam pembahasan ilmu falak dari awal dulu saya jelaskan bahwa saya menyampaikan materi berkaitan dengan ilmu falak karena ini adalah ilmu praktis atau ilmu praktek. Saya tidak akan menyampaikan kepada mahasiswa pengertian yang letter-like atau teoritis. Tapi saya akan lebih mengajak mahasiswa untuk masuk ke dalam pengertian atau penjelasan yang bersifat praktis, prakteknya. Jadi sistem koordinat itu apa? Saya tidak akan jelaskan secara teori. Karena bisa saja saya jelaskan secara teori, Anda tidak memahami itu. Dan penjelasan secara teori Anda bisa lihat di Google atau di buku-buku ilmu falak yang ada. Nah, sistem koordinat. Jadi koordinat itu, kalau kita berbicara tentang koordinat bumi atau koordinat geografis, misalkan saya berada di suatu tempat, misalnya di posisi saya sekarang ini duduk, saya punya koordinat khusus. Jadi bisa diterjemahkan ke dalam hitungan atau angka-angka di mana posisi saya sekarang berada, tempat saya duduk. Saya pindah sedikit saja ke posisi yang berbeda atau saya bergeser sedikit saja, itu saya sudah berpindah dari satu koordinat ke koordinat yang lain. Artinya koordinat itu apa? Koordinat itu adalah sebuah tatanan referensi. Jadi koordinat di dalam ilmu falak adalah sebuah tatanan referensi. Apa gunanya? Gunanya untuk menentukan posisi dan kedudukan sesuatu. Kalau kita rangkai, koordinat itu adalah suatu tatanan referensi yang digunakan untuk menentukan posisi dan kedudukan sesuatu. Itu koordinat. Kenapa saya hanya memberikan pengertian ya sesuatu itu? Saya tidak bicara tentang tempat, wilayah, atau daerah. Misalnya suatu tatanan referensi yang berfungsi untuk menjelaskan atau menentukan posisi atau kedudukan suatu tempat. Karena koordinat dalam ilmu falak tidak hanya berbicara tentang tempat, misalkan di bumi, tapi koordinat dalam ilmu falak juga berbicara tentang suatu titik atau suatu benda langit. Jadi posisi tidak hanya di bumi yang akan kita pelajari, tapi bagaimana kemudian kita mendefinisikan sebuah posisi yang bahkan ada di luar angkasa atau di langit. Itu yang disebut dengan sistem koordinat. Sekali lagi saya ulangi bahwa sistem koordinat adalah suatu tatanan referensi, kalau kita masukkan kata-kata sistem di dalamnya, sistem yang berkaitan dengan suatu tatanan referensi yang berfungsi untuk menentukan posisi dan kedudukan sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan sistem koordinat. Yang pertama adalah sistem koordinat bumi atau sistem koordinat geografis. Nah, sistem koordinat geografis ini terbagi ke dalam 3 ya. Tunggu sebentar. Terbagi ke dalam 3. Bukan terbagi ke dalam 3, tapi yang akan kita bahas di dalam sistem koordinat geografis atau koordinat bumi ini ada 2 sebetulnya. Yang pertama adalah lintang dan yang kedua adalah bujur. Jadi yang pertama itu lintang,
yang kedua adalah bujur. Pasti Anda sudah tahu nih, lintang, sering sekali kita mendengar kata-kata lintang, kemudian sering juga kita mendengar kata-kata bujur. Nah, dalam pembahasan kita kali ini kita akan coba mengkaji sedikit tentang lintang dan bujur. Nah, lintang dan bujur ini tergolong ke dalam sistem koordinat geografis atau sistem koordinat bumi. Jadi ketika kita ingin mengetahui suatu posisi di bumi, maka yang kita gunakan sebagai koordinatnya adalah lintang dan bujur. Misalkan Indonesia. Indonesia itu posisinya di mana? Kita gunakan koordinat geografis. Posisinya berada pada lintang segini dan bujur segini. Lintang itu kalau kita sebelum kita lebih jauh, ketika kita berbicara tentang koordinat, tentu kita punya patokan, harus punya patokan. Kalau kita tidak punya patokan, kita tidak akan bisa mengukur sesuatu. Jadi tentunya kita harus punya patokan terlebih dahulu. Nah, khusus untuk lintang, patokannya adalah garis khatulistiwa. Jadi cara kita mengukur lintang ini, dia harus melewati khatulistiwa atau referensi patokan awalnya adalah khatulistiwa. Maka bisa kita katakan khatulistiwa ini adalah lintangnya bernilai 0 derajat. Sebelum kita lebih jauh ya, bahwa khatulistiwa nilainya adalah 0 derajat. Jadi patokan awalnya adalah khatulistiwa atau ekuator. Kemudian muncul pertanyaan, khatulistiwa atau ekuator sering kita dengar bahwa misalkan Indonesia itu berada pada garis khatulistiwa atau ekuator. Lalu apa sebetulnya garis khatulistiwa atau ekuator itu? Garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis imajiner. Garis imajiner yang terletak di tengah-tengah bumi. Jadi posisinya di tengah bumi, tapi dia imajiner. Imajiner ini maksudnya apa? Imajinasi saja. Kalau kita lihat di bumi ini tidak ada garis, tapi garis ini garis imajiner yang dibuat sebagai patokan khatulistiwa. Dia terletak di tengah-tengah bumi yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan sama besar. Dan kemudian dia tegak lurus terhadap sumbu rotasi bumi. Itu yang disebut dengan garis khatulistiwa. Kalau kita lihat gambarnya, sebentar ya, saya akan coba lihat dulu gambar garis khatulistiwa atau ekuator. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Saya share dulu. Nah ini. Nampak ya di layar ada gambar bumi yang kemudian ada ekuator di tengahnya. Nah, garis khatulistiwa ini nama lainnya adalah garis ekuator. Dia terletak di tengah-tengah bumi, di pertengahan bumi, membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Jadi dia pas di tengah-tengah bumi. Dan kemudian Indonesia pun dia berada di garis khatulistiwa. Makanya kita sering kita mendengar informasi bahwa Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada beberapa kota yang di Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Dia membagi bumi menjadi dua bagian, jadi dia berada di tengah-tengah bumi yang posisinya vertikal, membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, bagian utara dan bagian selatan. Itu yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini menjadi patokan kemudian dalam mengukur lintang suatu tempat. Oke. Itu garis khatulistiwa. Khatulistiwa. Jadi kita sudah tahu ya, garis lintang itu patokannya adalah garis khatulistiwa atau ekuator. Kita jelaskan dulu pengertiannya. Lintang, ketika kita berbicara tentang lintang, ada dua yang akan kita bahas. Pertama, lintang itu sendiri, yang kedua adalah garis lintang. Yang pertama, lintang itu sendiri, dan yang kedua adalah garis lintang. Kita masuk dulu ke dalam lintang. Lintang itu apa? Lintang itu adalah jarak yang diukur dari khatulistiwa sampai ke suatu tempat yang dimaksud.
jelas di dalam bumi ya. Lintang, sekali lagi saya ulangi, lintang adalah jarak atau besaran sudut. Dia bentuknya nanti sudut derajat ya. Kalau kita berbicara lintang nanti bentuknya itu dalam bentuk derajat. Lintang adalah jarak atau besaran sudut yang diukur dari khatulistiwa sampai ke tempat yang dimaksud. Itu lintang. Sementara garis lintang adalah sebuah garis yang dibuat melintang atau secara vertikal dan melewati lintang tempat itu sendiri. Jadi garis lintang itu dia melewati lintang tempat itu sendiri. Kalau kita lihat gambar yang tadi, ini dari ekuator ya, referensi atau patokannya adalah ekuator. Garis lintang itu patokannya adalah ekuator. Saya ulangi pengertiannya bahwa lintang, ini lintang ya. Lintang adalah jarak atau besaran sudut yang diukur dari khatulistiwa ini sampai ke tempat yang dimaksud. Itu lintang. Sampai ke tempat yang dimaksud, lintang. Misalnya ini di atas ini, kursor saya kelihatan ya. Di atas ini, Greenland ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya kursor ini ya. Nah, ini ada Greenland. Kalau kita ingin mengetahui lintang Greenland atau mendefinisikan lintang Greenland adalah jarak yang diukur dari ekuator atau khatulistiwa sampai ke Greenland di sini. Atau Amerika Selatan misalnya di sini. Lintang Amerika Selatan adalah jarak yang diukur atau besaran sudut yang diukur dari khatulistiwa atau ekuator sampai ke Amerika Selatan di sini. Itu yang disebut dengan lintang. Sementara garis lintang, kita tahu tadi lintang Greenland ini. Ini lintang Greenland. Jarak yang diukur dari khatulistiwa sampai ke Greenland disebut dengan lintang Greenland. Lalu apa yang disebut dengan garis lintang Greenland? Adalah garis yang dibuat mendatar sejajar dengan khatulistiwa yang melewati Greenland. Itu disebut dengan garis lintang Greenland. Jadi dia garis yang mendatar sejajar dengan khatulistiwa dan melewati Greenland. Itu disebut dengan lintang Greenland. Jadi ada lintang dan ada garis lintang. Coba kita lebih lebih kita perbesar lagi gambarnya. Kita coba lihat peta Indonesia. Nah, sebentar saya cari dulu peta Indonesia. Share. Oke. Nampak ya? Ini ada 140 derajat bujur timur, 136 derajat bujur timur, 130 derajat, 125 sampai 100 berapa nih? 105 sampai 100. Ya, ini 100 ya. 100, 105, 110. Saya tidak tahu apa jelas di layar Anda atau tidak, tapi di sini ini begini. Nah, ini 10, ini 5, ini 0, ini 5 derajat, ini 10 derajat. Oke. Garis lintang tadi apa? Garis lintang adalah garis yang sejajar dengan garis khatulistiwa yang melewati tempat tertentu. Oke, garis khatulistiwa. Tadi saya sampaikan bahwa garis khatulistiwa adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, sama besar bagian utara dan bagian selatan. Nah, Indonesia kebetulan dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, di tengah-tengah ini yang nilainya 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa. Jadi dia melewati melewati Sumatera, melewati Kalimantan, melewati Sulawesi dan di bagian ujung Papua. Jadi 0. Jadi patokan kita dalam menghitung garis lintang adalah garis khatulistiwa ini. Jikalau ini penting ya. Jikalau suatu tempat berada di atas garis khatulistiwa, ini garis khatulistiwa yang 0 ini. Jikalau suatu tempat berada di atas garis khatulistiwa, di posisi utara garis khatulistiwa, maka nilai lintangnya adalah positif. Maka disebut dengan lintang utara. Sekali lagi, ketika dia suatu tempat berada di lintang utara, maksudnya berada di atas garis khatulistiwa, di bagian utara garis khatulistiwa, maka nilai lintangnya adalah positif. Dia disebut dengan lintang utara. Sebaliknya,
jikalau suatu tempat berada di bawah garis khatulistiwa atau di selatan garis khatulistiwa, maka nilai lintangnya adalah negatif dan dia disebut dengan lintang selatan. Oke ya. Jikalau dia di atas garis khatulistiwa di sini, berarti nilainya adalah positif. Positif. Dia disebut dengan lintang utara. Oke, kalau dia di bawah garis khatulistiwa di bawah sini, jadi daerah yang berada di bawah garis khatulistiwa nilainya adalah negatif dan dia disebut dengan lintang selatan. Nah, lintang selatan. Oke ya. Jadi itu penting ini. Kalau dia di atas nilainya positif, kalau dia di bawah garis khatulistiwa nilainya negatif. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya untuk garis lintang. Kira-kira untuk lintang ini ada pertanyaan? Saya silakan dulu sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lain. Ada pertanyaan? Ada Pak, satu Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Online pula. Itu tadi kan Bapak menjelaskan Siapa namanya nih? lintang. Yang nanya nih siapa Kalau namanya nih? di atas Muhammad Ihsan, Pak. Ah ya, San, silakan. Yang saya mau pertanyakan tuh Pak, kalau misalkan dia itu lintang positif, itu dampaknya apa Pak? Kalau misalkan dia masuk kategori lintang positif, kemudian kalau dia masuk kategori lintang negatif, kemudian itu apa dampaknya Pak? Apakah sebuah nama aja gitu, apakah ada dampaknya gitu Pak? Itu aja Pak. Oh itu aja. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Atau saya jawab dulu ya? Cukup, Pak. Dari teman Anda tadi. Oke, kalau dia berada di atas lintang utara dan berada di bawah lintang selatan, apa itu pengaruhnya terhadap pengaruhnya ada dampak atau pengaruh atau apa gitu ya? Pertanyaannya bagus juga. Kalau kita lihat koordinat ini fungsi koordinat ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai tatanan referensi kita untuk mengetahui suatu tempat atau kedudukan sesuatu. Kalau dia di bumi pasti kedudukan sesuatu daerah atau titik di bumi. Nah, kalau dia berada di lintang utara, apa nanti dampaknya? Itu macam-macam juga dampaknya. Di antara dampaknya ya, saya biasanya share video ke mahasiswa ya ketika kuliah. Tapi dengan keterbatasan kita ini, tentu saya tidak bisa memberikan yang terbaik ya untuk mahasiswa. Jadi ala kadarnya yang bisa kita sampaikan lewat online kita sampaikan. Nah ini saya coba share screen lagi untuk menjelaskan pertanyaan dari teman Anda tadi. Nah ini ada gambar bumi. Nah pas di tengah ini adalah garis khatulistiwa. Ini Indonesia. Ketika dia berada di atas dan ketika dia berada di bawah, secara teoritis tidak ada dampaknya. Secara teori ya. Teori maksudnya itu secara hitung-hitungannya misalnya 10 lintang utara min 10 lintang selatan tidak ada dampaknya. Tapi yang terjadi di bumi kita itu pasti ada pengaruhnya, dampaknya. Salah satu hal yang kita temui perbedaan ya antara lintang utara dengan lintang selatan. Pertama ada namanya kenampakan bintang. Kenampakan bintang, misalnya kita di Jambi ini, posisi kita berada di selatan garis khatulistiwa. Otomatis ketika kita berada di selatan khatulistiwa, kita tidak akan bisa melihat bintang yang berada di utara. Jadi ada bintang-bintang tertentu yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang posisinya berada di utara garis khatulistiwa.
Misalnya bintang Kipti. Bintang Kipti itu berada di utara. Jadi kita yang di selatan tidak bisa melihat bintang yang berada di utara. Begitu juga sebaliknya. Ada namanya bintang Polaris. Bintang Polaris itu bintang yang berada di selatan. Maksudnya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di selatan Khatulistiwa. Sementara orang yang berada di utara Khatulistiwa tidak bisa melihat bintang Polaris ini. Banyak lagi bintang-bintang yang lain. Kemudian pengaruhnya, bumi kita ini kalau dilihat dari gambar ini ya, kan tegak lurus. Sebetulnya bumi ini tidak tegak lurus, tapi miring 23,5 derajat, sekitar 23,5 derajat miringnya. Miring 23,5 derajat terhadap sumbu rotasinya. Jadi bumi kita berotasi dan perputarannya itu miring gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian akan berpengaruh terhadap posisi atau letak daerah atau tempat di permukaan bumi. Misalkan adanya perbedaan siang dan malam. Ketika di suatu tempat ada daerah yang berada di utara itu dia mengalami siang sepanjang hari. Siang 24 jam. Ada suatu masa karena matahari, karena kemiringan bumi menyebabkan matahari itu bergerak di bumi ini ya. Karena saya ulangi, karena kemiringan 23,5 derajat itu menyebabkan kita di bumi akan mendapatkan matahari itu seperti bergerak ke utara bumi dan bergerak ke selatan bumi. Ketika matahari bergerak maksimal ke utara, berada di posisi maksimalnya paling utaranya, maka daerah di utara itu, di bagian kutub utara sini, akan mendapatkan siang 24 jam. Sebaliknya yang berada di selatan ini akan mendapatkan malam yang 24 jam. Itu salah satu pengaruhnya, pasti ada dampaknya gitu. Salah satu dampaknya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kita perpanjang lagi ya kita akan jauh keluar dari pembahasan kita. Jadi pasti ada dampaknya. Walaupun secara hitung-hitungan ya fungsinya hanya untuk itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan posisi kita di bumi, ya dampaknya seperti itu. Oke ya? Saya kira itu. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Atau kalau ada yang malu bisa buat di kolom chat ya. Di kolom chat nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Apapun pertanyaannya silakan masukin silakan dibuat di kolom saya Pak, chat. Izin bertanya. Iya ya, silakan. Namanya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emri Faldo, saya dari 5H. Nah, jadi kan kita mengenai... Ini kosmanya ya? Apa Pak? Rivaldo ini kosma ya? Iya, saya kosmanya Pak. Ya, silakan. Nah, jadi kita membahas tentang garis lintang maupun garis bujur. Dan juga di sini kita membahas tentang garis khatulistiwa. Jadi pertanyaan saya mengenai garis khatulistiwa, memang memang Indonesia dikenal dengan negara garis khatulistiwa. Ada beberapa kota-kota di Indonesia yang terkena. Sehingga pertanyaan saya dari kota-kota yang dilewati garis khatulistiwa itu, adakah pengaruhnya kepada cuaca ataupun musiman ataupun ke geografis? Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, Indonesia dibagi menjadi dua bagian waktu, yaitu waktu bagian Indonesia Barat maupun waktu Indonesia bagian Timur. Sehingga pertanyaan saya, mengapa hal ini menjadi perbedaan waktu? Karena Indonesia kan adalah satu negara. Mengapa adanya perbedaan waktu ini, Pak? Baiklah, itu saja. Mohon dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagus juga ya. Pertama tadi bisa juga kita singkat ya pertanyaannya ke efek dari khatulistiwa itu. Daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu apa efeknya? Apakah ada pengaruh di situ atau secara geografis atau secara cuaca dan iklim dan lain sebagainya? Ya, yang bisa saya jawab pasti ada pengaruh.
Khatulistiwa dia adalah garis yang berada di pertengahan bumi. Dia membagi bumi menjadi dua bagian seperti yang saya jelaskan tadi kan, bagian utara dan bagian selatan. Jadi matahari itu dia suatu waktu bergerak ke utara sebanyak 23,5 derajat dari khatulistiwa, dan satu waktu dia kembali ke selatan bergerak maksimal di selatannya 23,5 derajat. Jadi pertengahan pergerakan matahari ini berada di khatulistiwa. Akibatnya apa? Akibatnya daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu cenderung lebih hijau. Cenderung lebih hijau dibandingkan daerah-daerah lain yang jauh dari garis khatulistiwa. Lebih asri, lebih hijau, lebih subur. Coba Anda lihat daerah-daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa seperti Indonesia, kemudian Amerika ada juga dilewati, kemudian daerah-daerah yang lain, Papua dan lain sebagainya. Itu cenderung lebih hijau, lebih asri dan lebih subur dibanding daerah-daerah yang lain. Karena cahaya matahari yang didapatkan itu relatif bagus gitu. Jadi membuat tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik juga. Kemudian iklim di sekitar daerah khatulistiwa itu cenderung dikenal dengan iklim tropis. Jadi iklimnya juga rata-rata. Kalau Anda pergi ke bagian utara bumi, misalkan di Rusia dan lain sebagainya, iklimnya itu ekstrim. Ada musim dinginnya, ada musim panas, musim gugur, dan musim semi. Begitu juga di bagian selatan. Tapi kita cuma dua saja, kalau tidak musim hujan, musim kemarau. Nah, di saat orang di bagian utara musim semi, musim gugur, ada seperti itu musim-musim yang berbeda, kita bisa menanam sepanjang tahun, kapanpun gitu. Tidak dibatasi. Ya, umumnya petani kita menanam di musim hujan gitu kan. Nah, mungkin tidak bisa menanamnya di musim kemarau panjang. Itu pun Indonesia juga bisa nanam di musim kemarau, asalkan air atau asupan airnya bagus, dia akan tetap tumbuh. Jadi iklimnya itu iklim yang rata-rata gitu. Ya, itu keuntungan kita berada di Indonesia. Coba Anda lihat orang-orang yang berada di utara garis khatulistiwa, kalau musim panas itu benar-benar panas. Coba lihat di daerah-daerah Timur Tengah. Kalau musim panas itu Anda punya daging, Anda taruh di atas batu, itu dagingnya langsung seperti matang gitu. Matang makan gosong gitu. Di musim dinginnya, kita dengar kisah-kisah masa lalu, bahkan musim dingin itu bisa menyebabkan orang meninggal gitu, saking dinginnya. Nah, alhamdulillah di lingkungan kita di sekitar Indonesia ini tidak ada seperti itu. Kita rata-rata ya panas, tapi panas yang kita rasakan tidak seperti panas yang dirasakan orang-orang Eropa, orang-orang Australia di musim panasnya yang sangat panas sekali gitu. Nah, itu salah satu pengaruh dari posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Kemudian yang kedua tadi pembagian wilayah Indonesia menjadi dua bagian ya. Nah, saya ralat sedikit, Indonesia itu bukan dibagi menjadi dua bagian, tapi 3 pembagian waktu. Ada WIB, wilayah Indonesia bagian barat, WITA, Indonesia bagian tengah, dan kemudian WIT, Indonesia bagian timur. Nanti akan kita jelaskan di pembahasan tentang garis bujur. Ya, sabar dulu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya tentang lintang tadi. Atau ada pertanyaan lagi? Atau kita lanjut ini? Lanjut ya. Lanjut. Garis bujur. Nah, bujur ini beda sedikit dengan, bukan beda sedikit ya. Pengertiannya sama, tapi ada perbedaan yang mencolok antara garis lintang dan garis bujur. Antara lintang dan bujur, antara garis lintang dan garis bujur. Berbicara mengenai garis bujur, patokannya adalah GMT, Greenwich Mean Time. Jadi garis lintang tadi patokannya adalah khatulistiwa, sementara GMT patokannya adalah Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time ini adalah sebuah garis yang vertikal ya.
yang tegak lurus terhadap bumi, yang posisinya itu berada di Inggris, di daerah Grand Swiss, London, Inggris. Nah, ini disepakati oleh orang-orang ketika itu menjadi patokan waktu, dan patokan garis bujur. Jadi Grand Swiss Mean Time ini adalah bujur 0 derajat. Nah, ketika kita ingin menghitung garis bujur, maka patokan awal kita adalah Grand Swiss Mean Time yang ada di London, Inggris. Sama seperti garis lintang tadi, kita juga membahas dua. Pertama bujur tempat, yang kedua adalah garis bujur dan garis bujur. Bujur itu apa? Bujur adalah jarak atau besaran sudut yang diukur dari Grand Swiss Mean Time, dari garis Grand Swiss Mean Time ke tempat tertentu. Sama juga dengan tadi bahwa garis bujur, kalau tadi garis lintang, ini garis bujur adalah garis yang dibuat melewati suatu tempat tertentu. Jadi garis yang dibuat tegak lurus terhadap bumi dan melewati suatu tempat tertentu. Bujur adalah jarak atau besaran sudut yang diukur dari Grand Swiss Mean Time sampai ke suatu tempat tertentu. Sementara garis bujur adalah sebuah garis yang dibuat secara vertikal tegak lurus terhadap bumi dan melewati suatu tempat tertentu. Coba kita lihat gambar berikutnya supaya lebih jelas. Sebentar. Saya cari dulu gambarnya. Oke. Oke, ini bisa lihat ya. Ini adalah garis-garis bujur ya. Ada lekukan dan lain sebagainya. Nah, garis bujur 0 derajat itu posisinya di sini. Kursor saya coba lihat. Nah, ini dia berbelok-belok di sekitar sini. Garis bujur 0 derajat. Jadi dia patokannya di sini. Seret ke bawah ya. Nah, dari sini kalau kita ingin menghitung bujur Jambi misalkan, bujur Jambi. Jadi Jambi ini posisinya di sini. Ini posisi kursor saya ini adalah posisi Jambi ya. Bujur Jambi adalah jarak atau besaran sudut yang dihitung dari Grand Swiss Mean Time, garis ini, sampai ke Jambi. Nah, itu yang disebut dengan bujur Jambi. Nah, garis bujur Jambi adalah garis yang dibuat secara vertikal atau tegak lurus yang melewati Jambi. Nah, jadi tegak lurus. Berbeda dengan lintang tadi, dia garisnya horizontal ya. Dia mendatar. Tapi kalau bujur garisnya tegak lurus terhadap bumi. Jadi posisi Jambinya di sini. Nah, ini plus ini adalah waktu. Kalau misalkan di daerah sini Grand Swiss Mean Time ini waktunya jam 12 malam. Di kita di Jambi waktunya sudah, tambahkan saja 7. Dari jam 12 tambah jam 7, 12 tambah 7 jam gitu. Kira-kira jam berapa. Nah, begitu juga sebaliknya di daerah sini. Daerah sini kan min 8 ini. Nah, kurangi saja sebesar 8 jam gitu. Makanya Indonesia itu, waktu Indonesia Barat itu dari Inggris itu bedanya 7 jam. Kalau di Inggris jam 00, berarti di wilayah Indonesia Barat itu jam 7. Di Indonesia Tengah sudah jam 8. Di Indonesia Timur sudah jam 9. Dan Indonesia Timur ini duluan 2 jam dibanding kita. Nah, perbedaan antara lintang dan bujur sudah bisa dipahami ya. Kalau lintang ukurnya ke atas dan ke bawah dan patokannya adalah garis khatulistiwa, kalau bujur ngitungnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, tadi lintang kalau ke atas nilainya plus atau positif dan ke bawah nilainya negatif. Lintang utara kalau ke atas, lintang selatan kalau ke bawah. Kalau bujur itu jika dia berada di kanan Grand Swiss Mean Time atau GMT, nilainya adalah plus. Dia disebut dengan bujur timur. Kalau dia berada di kiri Grand Swiss Mean Time, nilainya minus atau disebut dengan bujur
barat. Oke, itu bedanya. Bujur timur kalau ke kanan, bujur barat kalau ke kiri. Plus atau positif jika ke kanan, negatif jika ke kiri. Nah, itu yang disebut dengan garis bujur. Lalu pertanyaannya, kenapa ini belok-belok? Grand Smith mean time-nya kenapa belok-belok di sini? Karena ini penanda waktu. Penanda waktu. 0 misalnya kan. Bisa jadi ini masih Senin, ini sudah Selasa jikalau jamnya sudah lewat gitu. Jadi kalau seandainya ini membagi dua suatu negara, maka bisa jadi satu negara itu memiliki 2 hari. Di sini Senin, di sini Selasa. Kalau dia diluruskan ke atas, berarti bagian di sini ini dibagi 2, terbagi. Berarti di daerah sini masih Senin, ini sudah Selasa. Gitu. Nah, perbedaannya seperti itu. Kalau dibuat lurus, gitu. Nah, satu negara itu dia tidak mau kalau dibuat lurus begitu karena dia ingin satu negaranya itu berada dalam satu garis waktu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa garis bujur 0 derajat ini harus berada di Grand Smith Inggris? Itu adalah kesepakatan terdahulu. Jadi karena Inggris ini superpower, dia punya kekuatan untuk menentukan awal waktu dimulai dari saya. Gitu. Lain halnya kalau Indonesia dulu punya kekuatan power yang cukup, bisa jadi waktu Indonesia itu menjadi patokan waktu, tapi tidak, ya kan? Dia tetap di Inggris dulu. Nah, itu yang disebut dengan garis bujur. Coba kita share lagi gambar yang lain. Kembali lagi tadi. Ini garis khatulistiwa yang 0 garis khatulistiwa. Di atasnya 5 derajat, 10 derajat nilainya plus. Plus itu biasanya tidak dibuat ya, tidak dibuat di depannya. Tapi kalau dia berada di bawah khatulistiwa, nilainya negatif. Berarti ini sebetulnya min 5 derajat, kemudian min 10 derajat. Oke, kalau saya ulangi lagi, kalau lintang ukurnya ke atas dan ke bawah, patokannya khatulistiwa. Kalau bujur ngitungnya ke kiri dan ke kanan, patokannya adalah Grand Smith mean time. Itu koordinat geografis. Jadi Indonesia ini berada di bujur timur. Kalau dia di bujur timur, sudah pasti nilai bujurnya adalah plus karena dia berada di kanan garis Grand Smith mean time. Jadi saya contohkan satu. Ini saya ingin mendefinisikan koordinat Danau Toba. Ini Danau Toba ya. Danau Toba ini berada di mana? Saya ingin mendefinisikannya dalam koordinat geografis. Dalam koordinat geografis. Berarti Danau Toba ini berada kurang dari 100 derajat bujur timur. Karena ini 100, dia agak ke kiri sedikit. Nah, dia berada di atas khatulistiwa. Berarti nilainya plus, lintangnya lintang utara. Lintang utara. Berarti kalau saya lihat di sini 0, di sini 5, bolehlah saya bilang ini 2,5 atau 2 lah. Saya buat 2, perkirakan saja 2. Berarti Danau Toba ini berada di koordinat 2 derajat lintang utara dan 98 derajat bujur timur. Nah, kira-kira begitu. Karena ini 100 kan dikurangi saja sedikit ya, sekitar 98 lah. 98 derajat bujur timur. Berarti kita katakan bahwa koordinat dari Danau Toba ini adalah 2 derajat lintang utara. Berarti dia berada di lintang utara, nilainya plus. Dan 98 derajat bujur timur. Begitu juga misalkan dengan ini daerah yang ada di sini, atau saya coba Jakarta misalnya. Jakarta itu posisinya di sini. Berarti di Jakarta di sini, dia berada di selatan khatulistiwa. Berarti nilai lintangnya adalah negatif. Nilai lintangnya adalah negatif. Nah, katakan di sini misalkan dia di atas 5. Mungkin saya 7. Kita perkirakan min 7 derajat lintang selatan. Dan dia berada di antara 105 dan 110.
Taruhlah misalkan 107. Berarti min 7 lintang selatan dan 107 bujur timur. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu tempat, ya begitu cara mencari koordinat. Misalkan lagi saya ingin mencari koordinat Jambi. Jambi taruhlah di sini. Di sini misalkan ini 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 Jambi di sini kita ambil saja 3. 3 misalkan berarti min 3 lintang selatan dan di antara 100 dan 105. Taruhlah 103. Jadi min 3 lintang selatan dan 103 bujur timur. Nah, itu Jambi. Caranya begitu. Sudah ada petunjuknya. Nah, itu koordinat geografis. Oke ya. Oke, materi untuk koordinat geografis, koordinat bumi cukup sampai di situ. Jadi dua saja yang dibahas. Pertama adalah lintang, yang kedua adalah bujur. Lintang patokannya khatulistiwa, sementara bujur patokannya adalah Greenwich Mean Time. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjut koordinat langit. Izin bertanya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya juga mau. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Fiskipasti dari lokal IPDH. Nah, telah kita ketahui bahwa ilmu falak itu berkaitan erat dengan kapan waktu sholat, menentukan arah kiblat. Nah, jika kita menentukan arah kiblat itu menggunakan garis apa, Pak? Garis lintang atau garis bujur? Oke. Sekian, terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus juga ya. Nanti kita juga akan berbicara tentang arah kiblat. Yang dipakai di dalam arah kiblat ya tentu koordinat bumi. Dalam mengukur arah kiblat yang paling penting itu adalah koordinat bumi. Baik lintang maupun bujur akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan lintang dan bujur Ka'bah dan lintang serta bujur tempat yang ingin kita ukur arah kiblatnya. Nah, cara menentukan arah kiblat ini juga ada macam-macam. Kalau kita menggunakan matahari sebagai patokan, kita mesti tahu juga koordinat mataharinya. Tapi kalau kita tidak menggunakan matahari, misalnya kompas, ya kita tidak perlu pakai koordinat matahari. Kita pakai kompas, kita hitung saja melalui lintang dan bujur itu, kita dapat arah kiblatnya kemana, kita gunakan. Jadi kalau ditanya koordinat apa yang digunakan untuk mengukur arah kiblat, ya koordinat bumi dan koordinat langit. Kalau menggunakan benda langit sebagai patokan pengukuran. Tapi kalau tidak menggunakan patokan benda langit sebagai pengukurannya, yang digunakan hanya koordinat geografis saja, lintang dan bujurnya. Nah, mungkin itu jawabannya ya. Ada yang lain lagi? Saya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika dari kelas 5G. Saya mau bertanya, sebelumnya sebenarnya ini output dari mata kuliah kita ini sebenarnya apa? Atau mungkin nanti Bapak akan ngasih kami tugas tentang mengukur garis lintang dan garis bujur suatu daerah mungkin terkait program studi yang kami ambil. Sebab saya agak sedikit mengawang atas Bapak apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih Bapak. Oke. Nah, ilmu falak ini di ilmu pemerintahan itu memang bukan menjadi mata kuliah yang mata kuliah yang berkaitan dengan keilmuan ilmu pemerintahan ya. Tapi ilmu falak adalah mata kuliah Fakultas Syariah. Jadi apapun jurusan kita di Fakultas Syariah itu wajib mengambil mata kuliah ilmu falak. Kenapa? Karena ilmu falak itu berkaitan dengan ibadah pribadi. Gitu. Ibadah pribadi maksudnya apa? Pelaksanaan ibadah kita pasti menggunakan ilmu falak. Saya ingin mengawali dulu ya. Maksudnya begini, ingin sholat tahu arah kiblat dengan ilmu falak. Ingin sholat waktu sholat itu dengan ilmu falak. Maka apapun jurusannya di Fakultas Syariah itu akan mengambil ilmu falak. Nah, ilmu falak
saya tidak akan menyuruh mahasiswa ilmu pemerintahan untuk mengukur lintang suatu tempat nanti. Tetapi Anda mesti tahu lintang itu apa, bujur itu apa, agar kedepannya Anda tidak salah paham gitu dalam perkuliahan kita. Nah, tujuan diajarkannya lintang dan bujur, koordinat ilmu falak ini supaya Anda tahu bahwa oh lintang ini, bujurnya ini. Kalau Anda sudah tahu lintang dan bujur, enak nanti perkuliahan selanjutnya kita akan mengukur arah kiblat. Itu pasti akan menggunakan lintang dan bujur gitu. Dan ini penting karena tidak mungkin nanti saya akan menyampaikan oh mengukur kiblat seperti ini. Lintang Ka'bah segini, bujur Ka'bah segini. Nah, Anda pasti akan bertanya-tanya, lintang itu apa? Kok lintang? Dari mana dapatnya dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan menyuruh Anda untuk mengukur lintang tempat. Oke ya, tidak akan menyuruh Anda mengukur lintang tempat karena di ilmu pemerintahan saya tidak akan mengajarkan ilmu falak secara mendalam seperti itu. Tapi yang saya tuntut Anda hanya sekedar tahu saja gitu. Lintang itu apa, bujur itu apa, penggunaannya seperti apa. Makanya saya contohkan tadi, misalnya ada Danau Toba. Gimana cara mendefinisikan lintangnya, mengetahui lintang dan bujur atau koordinatnya? Seperti itu misalnya. Dengan patokan lintang dan bujur yang sudah ada gitu. Nah, untuk mengukur arah kiblat nanti saya akan berikan lintang dan bujur yang sudah jadi. Kalau kita bisa ya, kalau kita bisa dan memungkinkan kita untuk mengukur, saya akan memberikan lintang dan bujur yang sudah jadi. Itu yang akan kita olah untuk mencari arah kiblat. Jadi tidak perlu lagi untuk mencari lintangnya berapa, dihitung satu persatu enggak. Tapi sekedar tahu saja gitu. Dan arah tujuan ilmu falak ini di ilmu pemerintahan tujuannya yaitu berkaitan dengan ibadah seperti yang saya sampaikan kemarin, arah kiblat, waktu sholat, awal bulan dan permasalahan-permasalahan ilmu falak yang terjadi di Indonesia. Dan ilmu falak, basic ilmu falak juga tidak menutup kemungkinan bagi Anda di ilmu pemerintahan mengangkat nanti sebagai judul skripsi. Ada senior Anda beberapa orang saya bimbing itu penelitiannya tentang peran pemerintah dalam kalibrasi arah kiblat di Kota Jambi. Studi kasusnya di Kanwil Kemenak Provinsi Jambi. Nah, berkaitan juga dengan ilmu pemerintahan dan ini unik gitu. Jadi dia menggabungkan antara dua disiplin ilmu yang berbeda, dia kemudian menyatukannya dalam penelitiannya. Yang dikajinya adalah organisasi instansi Kemenak, tapi arahnya ke ilmu falak gitu. Jadi kalau Anda benar-benar mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa dapat semacam ide untuk penelitian Anda ke depan dan unik daripada coba lihat senior-senior Anda itu penelitiannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi macam-macam gitu kan. Jadi tidak terlalu memberi dampak yang bagus untuk untuk kehidupan. Tapi kalau dihubungkan antara dua hal ini kan menarik jadinya. Orang pun tertarik membaca. Jadi arahnya seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk sementara ini. Yang lain ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, karena kita jarang-jarang nih untuk Zoom ini. Ya, sekalinya kita pertemuan ini kita habiskan untuk 3 materi. Saya kira tidak akan lama ya. Saya akan coba singkat sesingkat-singkatnya. Materi selanjutnya. Kalau tadi koordinat geografis, kita akan masuk ke koordinat astronomis. Koordinat astronomis ini yang akan kita bahas itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang koordinat astronomis itu ada banyak dan yang akan kita bahas adalah koordinat horizon. Yang akan kita bahas meliputi 5 hal. Pertama horizon, zenit, nadir, tinggi dan azimut. Oke, ini kajian di dalam ilmu falak. Sebelum lanjut, ketika kita ingin
berbicara tentang koordinat di dalam ilmu falak, sebentar ya. Ketika kita berbicara tentang koordinat astronomis, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah memberikan patokan, karena patokan itu penting. Patokan itu penting. Dalam koordinat horizon, patokannya adalah horizon. Nanti akan kita jelaskan. Nah, sebelum kita menjelaskan itu, kita akan pertama yang perlu kita ketahui adalah ketika kita akan mengetahui koordinat suatu tempat di langit atau benda langit yang akan kita ketahui koordinatnya, kita mesti menganggap dulu bahwa bumi kita ini diselubungi oleh kubah yang seperti ini, diselubungi oleh kubah yang seperti ini, dan kita anggap benda langit itu menempel di kubah-kubah seperti ini. Jadi dia akan seperti ini kubahnya, dan benda langit itu menempel di sini. Baru kita bisa menghitungnya. Jadi kita bisa menghitung, karena hitungannya bukan jarak ya, kilometer, tapi tinggi dan derajatnya. Tinggi dan derajatnya. Kita kembali lagi ke dalam materi kita. Materi kita sama horizon. Yang akan kita bahas pertama adalah horizon. Kalau pengertiannya secara teoritis, horizon itu ini, sebuah lingkaran besar yang membentuk bidang datar yang di dalamnya terdapat titik utara, timur, selatan, dan barat, di mana bidang tersebut seolah-olah mempertemukan langit dan bumi. Ini pengertiannya secara teoritis, tapi kita tidak akan menjelaskan secara teoritis, kita akan coba jelaskan secara praktisnya saja. Sebelum kita lanjut, karena di sini sedang azan ya, kita ini dulu ya, pending sebentar. Kita pending sebentar, kita dengarkan dulu azan ya. Oke. Tadi pembahasan kita sampai kepada koordinat langit atau koordinat astronomis. Nah, seperti tadi, ketika kita ingin berbicara tentang koordinat astronomi, kita mesti anggap dulu bahwa benda langit itu menempel di kubah-kubah yang kita imajinasikan menyelubungi daerah di mana kita berada, bumi ini. Apabila kita mengamati benda-benda langit, maka seakan-akan benda langit tersebut melekat pada atap berbentuk setengah bola raksasa dan kita seakan-akan menjadi pusatnya. Nah, ini kita di tengah di sini, seakan-akan kita menganggap ada kubah setengah bola yang menyelubungi posisi kita berada. Nah, bintang-bintang itu menempel di kubah yang kita bayangkan ini. Misalnya ini bulan, nah ini bintang dan lain sebagainya. Jika kita mengamati suatu benda langit, maka dari waktu ke waktu posisinya terus berubah sampai tak terlihat dan muncul lagi hari berikutnya. Berarti ada saatnya di mana dia terbit, ada juga saatnya di mana benda langit itu tenggelam. Maka posisi benda langit tersebut dalam bola langit ditentukan oleh beberapa sistem koordinat, yakni horizon, ekuator, dan ekliptika. Yang kita bahas sekarang adalah sistem koordinat horizon. Nah, horizon tadi adalah sebuah lingkaran berbentuk bidang datar, di dalamnya terdapat titik utara, timur, selatan, dan barat, di mana bidang tersebut seolah mempertemukan langit dan bumi. Nah, ini dia. Kalau kita membaca pengertian secara tunggu sebentar ya, baterai saya sepertinya habis ini. Saya tambah dulu, saya cas dulu. Kita lanjut lagi. Berbicara tentang horizon tadi, saat kita
membaca pengertian secara teoritis tadi kita agak bingung ya, pengertian horizon itu seperti apa. Nah, ketika kita melihat gambar ini, kita akan sedikit paham lah dengan horizon. Horizon itu disebut juga dengan ufuk. Kalau Anda sering mendengar bulan berada di atas ufuk, kemudian matahari sudah berada di bawah ufuk dan lain sebagainya. Nah, ini sama dengan horizon, ufuk, kaki langit itu sama. Cakrawala juga sama. Itu nama lain dari horizon. Jadi nama lainnya kalau tidak horizon, ufuk, cakrawala, kaki langit dan sebagainya. Kalau Anda pergi ke pinggir pantai seperti orang ini, Anda akan melihat nanti di ujung sana ada garis, di mana garis itu terbentuk dari pertemuan antara langit dengan air laut gitu. Nah, itu yang disebut dengan garis horizon, garis ini. Kalau kita lihat sekeliling kita, dimanapun kita berada, kalau kita bayangkan bahwa tidak ada bangunan sama sekali, datar saja semuanya, kita akan melihat sekeliling kita itu bulat. Nah, pasti coba Anda bayangkan ya. Anda bayangkan Anda berada di suatu tempat yang sangat lapang sekali, kemudian tidak ada bangunan, tidak ada pohon dan lain sebagainya, cuma datar saja, pasti kita akan melihat sekeliling kita itu bulat. Nah, pertemuan antara langit dengan tanah, kalau kita berada di suatu dataran ya, suatu dataran, maka itu disebut dengan ufuk. Nah, pertemuan antara langit dengan air laut atau langit dengan daratan, ya, itu disebut dengan ufuk, di mana posisi kita berada. Nah, itulah disebut dengan ufuk atau horizon gitu. Nah, kenapa tadi katanya memuat utara, selatan, timur, barat? Karena posisinya seperti ini. Jadi dimanapun orang itu berada, dia akan ada ufuk. Dimanapun dia berada, pasti akan ada ufuk. Tapi kadang-kadang kita terhalang oleh bangunan dan lain sebagainya, makanya kita tidak bisa melihat ufuk. Dan dimanapun kita berada di bumi ini, pasti kita punya arah. Ada arahnya utara, ada timur, selatan, dan barat. Nah, gitu. Jadi ada utara, timur, selatan, dan barat. Nah, itu disebut yang dimaksud tadi. Yang dimaksud dengan memuat utara, timur, selatan, barat. Jadi itulah yang disebut dengan ufuk gitu. Kemudian ufuk kalau kita gambarkan seperti ini. Ini orang di tengahnya. Yang biru melingkar ini disebut dengan ufuk. Jadi pertemuan antara langit, jadi kubah ini kita anggap langit ya. Dan ini adalah daratan. Nah, pertemuan antara daratan ini dengan langit ini disebut dengan ufuk. Nah, garis ini disebut dengan garis ufuk. Dan yang warna kuning ini disebut dengan bidang ufuk. Nah, bidang ufuk. Nah, ini ada kubah. Tadi ada kita bahas tentang zenit nadir ya. Zenit ini mudah sekali memahaminya. Ketika kita berada di sini, kita menjadi pusat dari kubah ini. Posisi paling atas ini disebut dengan zenit, titik teratas ini. Jadi kalau kita tarik garis lurus ke atas kita di sana, ke atas kita, kemudian akan bertemu dengan kubah tadi, kubah yang bulat ini. Nah, lurus ke atas itu disebut dengan zenit, titik tertinggi. Begitu juga nanti ke bawah. Kalau kita teruskan kubah ini ke bawah, ada titik terendahnya disebut dengan nadir. Nah, kalau seandainya matahari terbit di timur di sini S, kemudian jikalau dia terbit tepat di timur, dia akan naik tengah harinya pasti dia akan berada di titik zenit utara. Dan tengah malamnya sebaliknya berada di titik nadir, titik paling bawah. Tapi tidak selalu begitu. Tengah hari itu tidak selalu matahari berada di titik zenit kita. Bisa jadi dia agak berada di depan sini atau di belakang sini. Tergantung posisi kita dan pergerakan mataharinya di mana. Nah, itu titik zenit dan titik nadir. Kemudian tinggi. Oke. Tinggi itu kalau berbicara tentang tinggi, saya ingin share gambar yang ini ya. Tunggu sebentar. Gambar yang tadi. Sebentar. Nah, ini. Tinggi. Berbicara tentang tinggi benda langit, kita tidak mengukur dari
tanah sampai ke benda langit itu dengan ukuran yang basicnya meter, kilometer, dan lain sebagainya. Tetapi dalam ilmu falak kita mengukur ketinggian suatu benda langit itu dengan derajat. Jadi ilmu falak ini berbicara tentang derajat-derajat saja. Misalnya ini posisi kita, ini ufuk tadi ya, garis ufuk yang kita sudah bahas tadi. Nah, derajat itu pertemuan antara dua garis, ya enggak? Kalau kita berbicara derajat, dia pasti pertemuan antara dua garis. Kalau berbicara tentang benda langit, berarti pertemuannya antara garis ini dan garis yang mendatar dengan bidang horizon tadi atau bidang ufuk tadi. Nah, di sini ada derajat. Nah, derajat inilah yang disebut dengan tinggi. Jadi pertemuan garis ini kalau diartikan secara teori ya, pertemuan garis dari seseorang sampai ke suatu benda langit dan garis dari seseorang sampai ke ufuk itu disebut dengan tinggi. Jadi ini ya, garis ini dan garis yang ini dengan garis yang ini kemudian membentuk sudut. Nah, sudutnya itu disebut dengan tinggi atau altitude. Jadi itu yang disebut dengan tinggi. Kalau benda langitnya misalkan di sini, kalau benda langitnya di sini, berarti ya sama, dari orang atau pengamat itu ke benda langit dibuat garis, dan dari orang atau pengamat itu dibuat lagi garis ke sini yang tepat berada di bawah benda langit itu. Nah, di sininya ada sudut itu disebut dengan tinggi. Jadi dari seseorang ke benda langit, dari seseorang ke ufuk dibuat garis yang arahnya dari seseorang ke ufuk ini arahnya juga ke arah benda langit ini, maka di sini disebut dengan tinggi. Begitu juga kalau dia posisinya di sini, di mana-mana sama seperti itu. Kalau posisinya misalnya di bawah sini, ya dari seseorang ini dibuat garis ke arah ufuk sesuai arahnya dengan benda langit yang dimaksud. Kemudian seseorang ini sampai ke benda langit yang dimaksud lagi, yang ke atasnya. Nah, di sininya ada garis, ada sudutnya itu disebut dengan tinggi. Nah, benda langit itu bernilai positif jikalau dia berada di atas ufuk, nilainya positif. Tapi kalau dia berada di bawah ufuk, bisa jadi dia sudah tenggelam, nilainya negatif. Cara mengukurnya sama, dari seseorang sampai ke benda langit itu, kalau dia di bawah berarti ke bawah, dari seorang sejajar dengan horizon. Nah, sudutnya itu disebut dengan tinggi. Sudutnya disebut dengan tinggi. Oke, itu tinggi ya. Kemudian yang terakhir kita berbicara tentang azimut. Nah, azimut ya. Azimut ini perlu pemahaman juga ya, fokus ya. Azimut itu kaitannya dengan ini juga. Azimut itu adalah besaran sudut yang menunjukkan arah. Misalnya begini. Jadi patokan azimut itu adalah utara. Jadi menghitungnya itu utara. Kalau saya ulangi tadi bahwa dimanapun kita berada, kalau kita bayangkannya tidak ada bangunan pohon di sekeliling kita, kita akan melihat semuanya bulat gitu. Kita akan melihat horizon itu bulat di sekeliling kita. Garis itu bulat di sekeliling kita. Nah, melalui itulah kemudian kita bisa mengukur yang namanya azimut. Nah, nilai azimut itu antara 0 sampai 360. Jadi, nilai azimut itu antara 0 sampai 360. Dan kalau kita lihat pengertian azimut itu sendiri adalah jarak yang dihitung dari titik utara sampai dengan lingkaran vertikal yang dilalui oleh bintang tersebut melalui lingkaran ufuk atau horizon menurut arah perputaran jarum jam. Jadi itu pengertian dari azimut. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui pengertiannya secara praktis? Coba kita lihat lagi gambar yang tadi ya. Gambar yang tadi. Nah, dia berkaitan juga dengan horizon. Jadi azimut itu, ini N ini utara, E ini S,
maksudnya timur, S ini south selatan, W ini west barat ya. Jadi azimut adalah jarak atau besaran sudut yang diukur dari utara searah jarum jam, jadi ngukurnya ke sini sampai ke titik yang dimaksud, apakah itu titik benda langit atau apapun itu. Jadi mengukurnya dari utara sini, dari utara. Maksudnya apa? Dari utara itu kita ukur, misalnya ini ada azimutnya di bawah, dari utara. Misalkan kalau dia tepat arahnya berada di timur ini, nilainya 90. Jadi dari utara ke timur ini kan, bagi yang belajar segitiga atau derajat, nilainya 90. Kalau misalkan benda langit itu atau satu benda itu arahnya di selatan, arahnya di sini di selatan, berarti nilainya 180. Kalau di barat nilainya 270. Nah, dengan posisi benda langit yang sekarang ini, kita tarik garis lurus ke bawah, posisinya di sini. Dapat kita pastikan bahwa azimutnya itu lebih dari 270. Hitungnya apa? Dari utara sampai ke arah benda langit itu. Dari utara kita hitung besaran sudutnya sampai ke arah benda langit itu. Jadi azimut, saya ulangi lagi, adalah besaran sudut yang dihitung dari utara searah pergerakan jarum jam sampai ke arah benda langit atau ke arah tertentu yang dimaksud gitu. Jadi kalau seandainya kursor saya ini posisinya di sini, oh ya, saya buat titik di sini ya. Lalu kalau ditanya azimutnya berapa, nah, azimutnya berapa? Kita buat garis lurus dari sini sampai ke sini, oke ya, sampai ke benda langit ini, ke suatu tempat ini atau suatu titik di sini posisinya. Lalu berapa azimutnya? Kita hitung dari utara sampai ke timur saja sudah 90, sampai ke selatan 180, sampai ke sini berapa ya? Oh, sekitar 20 derajat di sini, berarti ini sekitar 200 derajat misalnya. Ini sekitar 200 derajat. Jadi azimutnya sekitar 200 derajat. Nah, 200 derajat ya. Nah, misalkan ada benda langit di sini. Posisinya di sini. Berapakah azimutnya? Pertama kita tentukan dulu arahnya di mana. Tentukan arahnya di mana. Gimana caranya? Kita tarik garis ke bawah sini. Oke. Tarik garis ke bawah sini, sudah dapat titiknya di sini, kita tarik lagi ke sini. Set. Nah, lalu kita ngitungnya tetap dari utara ke arah perputaran jarum jam. Jadi dari sini kita hitung sampai ke sini. Ya, berarti dari utara ke timur saja sudah 90. Ini ke selatan 180. Dari selatan ke barat sudah 270. Ini sekitar ke sini saja sudah 360. Taruhlah ini 320 misalkan atau 300. Nah, berarti ini sekitar 320 derajat. Nah, kalau benda langitnya di sini, gimana caranya? Ya, tarik saja garis ke bawah, kemudian kita tarik garis ke sini, berarti arahnya ke sini. Mengukurnya tetap dari utara sampai ke benda langit ini. Misalnya ini dari sini ke sini 45 derajat misalkan. Berarti azimutnya 45 derajat. Nah, itulah yang disebut dengan azimut. Lalu tadi kita ulang sedikit lagi contoh tinggi ya, tinggi benda langit. Misalnya benda langitnya di sini. Berapa tingginya? Ya kita tarik garis ke bawah dulu di sini, tarik garis ke orangnya, lalu tarik lagi garis ke benda langit itu. Nah, sudut inilah yang disebut dengan tinggi. Nah, itu tinggi dan azimut. Mungkin untuk materi kita, saya coba cepat menyampaikan ya, itu materi kita hari ini tentang koordinat langit dan koordinat bumi. Walaupun tidak banyak juga yang bisa kita kaji di sini ya, saya coba membahasnya dengan sangat singkat
saya tidak tahu apakah gimana cara Anda memahaminya, tapi saya akan memberikan gambaran seperti itu. Ada tadi kita belajar tentang koordinat langit atau koordinat astronomis. Ada berapa yang kita pelajari? Pertama horizon, ada zenit, nadir, tinggi, dan azimut benda langit. Sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Insya Allah cukup. Ya, Pak. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmat. Ya. Dari kelas 5H. Ya, ya. Silakan. Jadi di sini saya ingin bertanya, misalkan kita lagi di dalam hutan. Nah, itu posisinya itu sore. Nah, jadi itu kita tersesat di dalam sana. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat arah dari misalkan di mana arah kita atau utara atau selatannya, apakah bisa kita mengukurnya melalui koordinat horizon dan zenit tadi, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu fungsi ilmu falak juga ya. Jadi kita bisa menentukan posisi kita. Bagi yang suka hiking atau perjalanan ke gunung atau daki gunung dan lain sebagainya, Anda perlu juga memahami tentang ini. Apakah bisa misalkan kita tersesat di hutan kemudian kita ingin mencari arah dengan menggunakan zenit, nadir, tinggi, dan lain sebagainya? Sudah kita pelajari tadi. Jawabannya bisa. Jawabannya selama kita mengetahui cahaya matahari. Ada cahaya matahari, kita tentu bisa memprediksi posisi kita di mana. Misalkan ya, hari masih pagi, berarti saat matahari terbit itu sudah jelas arahnya di timur. Saat matahari tenggelam sore, arahnya jelas di barat. Gitu. Ada lagi caranya itu lebih praktis. Misalkan ya, kita menggunakan bayangan matahari misalkan. Bayangan matahari bisa kita gunakan tiang atau semacam tonggak yang kita tancapkan tegak lurus di tanah. Kita tandai bayangan pertama yang kita dapat. Bayangan pertama yang kita dapat, kita tandai. Kemudian 15 atau beberapa menit kemudian kita tandai lagi bayangan yang dihasilkan dari tonggak pancang kita tadi. Oke. Nah, kemudian setelah ada 2 titik yang kita dapatkan, kita garis titik itu dengan tegak lurus. Garis titik itu dengan tegak lurus. Nah, titik pertama yang kita dapatkan itu adalah barat kalau kita pagi ya. Kalau kita pagi menghitungnya, titik yang kita dapatkan pertama adalah barat, titik yang kedua kita dapatkan adalah arah timurnya. Jadi mudah sekali caranya kalau kita memahami koordinat ini. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan melaksanakan perkuliahan kita di kesempatan yang lainnya. Dan ini saya lihat 35 orang yang bergabung ya. Masih banyak teman-teman Anda yang tidak bisa bergabung. Solusinya mungkin ini saya rekam saja perkuliahan kita hari ini dengan Zoom meeting ini saya rekam. Kemudian nanti kita tidak mungkin juga akan mengulang pertemuan yang sama ini, pertemuan online ini yang sama dengan teman-teman yang tidak hadir. Ini ribet juga nanti ya, apakah karena sinyalnya bermasalah atau apa, saya juga tidak paham ya. Tapi mungkin solusinya itu supaya semuanya kebagian materi bisa mendapatkan perkuliahan live yang sama dengan Anda walaupun teman Anda tidak hadir. Nanti saya akan coba masukkan ke dalam YouTube ya. Saya lihat nanti channel siapa yang bisa menampung video ini. Nanti saya tumpangkan videonya di sana. Nanti teman-teman Anda yang tidak bisa hadir bisa mengunjungi video itu dan absen di situ. Saya harus yang tidak hadir sekarang itu harus absen di komentar video yang akan saya upload nanti itu sebagai bukti kehadirannya. Nah, saya minta tolong ke Kosma atau sekretaris
tolong dicatat siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Ya, siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada 35 orang. Saya tidak tahu ini dari kelas mana, dari satu persatunya dari kelas mana, dan dari apa namanya, ya dia 2 kelas kan, 35. Kalau dibagi rata ini sudah ya sekitar 15, 16, 17 orang per kelas, tapi tidak tahu juga ya. Makanya Kosma tolong dicatat siapa yang hadir. Nanti yang tidak hadir itu dia wajib melihat materi kita di video yang insya Allah akan saya upload ini. Saya share linknya nanti. Nah, kemudian absen di situ. Kalau tidak ya sama saja nanti saya anggap tidak hadir di pertemuan kita yang keberapa ini. Saya anggap tidak hadir. Sudah begitu kan, tidak bisa di link Zoom, saya masukkan ke YouTube, enggak juga, saya enggak tahu lagi gimana caranya. Mungkin saya sudah berusaha ya dengan maksimal untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa. Mungkin demikian. Sekali lagi banyak maaf. Terima kasih atas kehadiran saudara dalam perkuliahan kita pada kesempatan ini. Banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.